Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan berupa perencanaan program yang akan disampaikan oleh saya sebagai tugas dari modul terakhir di CGP, yaitu modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Marangbong, yang saya hormati Ibu Bapak Guru, yang saya hormati Ketua Komite. Alhamdulillah pada hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang telah bersedia untuk program saya ini, yaitu tentang modul 3.3 ini, di mana di sini yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ini adalah tugas pamungkas, tugas terakhir dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari SPDGR, saya dari SD Negeri Marangbong. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tujuan pembelajaran khusus di sini adalah CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Kemudian CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Jadi tujuan di sini adalah saya mampu menjabarkan rencana-rencana program yang telah saya buat dengan alur Bagja, B-A-G-J-A. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bagja ini bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Ya kira-kira Bapak Ibu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada yang menyebut juga bahasa Sunda. Nah, coba saya mau tanya, Bagja itu apa sih? Arti dari Bagja? Bahagia. Nah, bahagia, betul sekali. Apa sih? Ada clue-nya. Bahagia itu seperti apa? Nanti kita jabarkan pada slide berikutnya. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik yang musik kalbu saya ya, yang membuat saya tidak bisa tidur gini tentang program saya ini. Jadi bagaimana saya dapat menerapkan rancangan program yang telah saya buat ke dalam bentuk aksi nyata? Kemudian langkah-langkah apa saja yang bisa saya lakukan? Gitu. Ini pertanyaan pemantik yang membuat saya termotivasi begitu ya Pak. Baik. Nah, nama programnya adalah Gaskeun. Oke. Artinya di sini adalah akronim Ibu Bapak, bukan sekedar kata gitu. Jadi Gaskeun ini akronim dari G-nya gerakan, A-nya ambil, S-nya sampah, Keun-nya kompakeun. Karena terkadang kita membuat suatu gerakan tapi tidak kompak. Gitu ya. Makanya saya ingin membuat suatu program yang kompak gitu, bersama gitu, hayu gitu, babarengan seperti itu ya. Gaskeun ini saya jadi teringat pertama kali saya menginjakan kaki di Marangbong, ya Pak Sujat ya. Saya pernah bilang kepada kepada orang tua murid pada saat itu waktu rapat orang tua murid jauh sebelum saya mengikuti CGP. Saya bilang, baik Bapak Ibu Gaskeun, itu keluar dari hati saya sebelum saya membuat program ini. Ketika saya dihadapkan pada suatu modul di mana saya harus membuat program, saya memilih akronim yang kira-kira bagaimana nih, yang kira-kira masuk, nukaduga, kaiga itu ku sekolah saya dengan melihat situasi dan kondisi saya di Marangbong ini. Makanya saya ada program ini, Gaskeun, gerakan ambil sampah kompakeun. Ini adalah sebuah gerakan, sebuah program yang menurut saya kecil sekali Bapak Ibu ya. Tapi langkah-langkah kecil ini saya berharap menjadi sesuatu yang besar gitu, dari yang kecil ini. Baik, selanjutnya tujuan dari program Gaskeun ini ada 3 tujuan Bapak Ibu. 1, mengembangkan rasa kepedulian murid terhadap lingkungannya. Jadi budak teh supaya peduli, bagaimana sih anak supaya peduli terhadap lingkungan sekolah gitu ya. Kemudian 2, menciptakan rasa memiliki atau ownership. Jadi siswa ini memiliki rasa memiliki terhadap sekolahnya. Sekolah saya ini. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mengembangkan komponen profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah bergotong
royong. Nah, profil pelajar Pancasila Bapak Ibu masih ingat? Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu? Ada 6. Yang pertama, ayo yang pertama profil pelajar Pancasila. Iya, berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong. Nah, dari ke-6 profil pelajar Pancasila tersebut saya ingin memunculkan satu saja yang aspek gotong royongnya ini muncul gitu, timbul gitu. Nah, latar belakangnya adalah masih kurangnya rasa kepedulian dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah, kemudian kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan sekolah sehingga tercipta lingkungan sekolah yang bersih dan tercipta rasa nyaman. Gasken ini adalah sebuah program kokurikuler yang bertujuan mengembangkan rasa kepedulian murid, kepemilikan murid, dan mengembangkan profil pelajar Pancasila pada aspek gotong royong. Gasken ini adalah program yang dilaksanakan seminggu sekali, di mana murid secara menyeluruh bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dari mulai ruangan kelas, halaman kelas sampai dengan lingkungan sekitar sekolah dengan pembagian tugas yang telah dibentuk dan disepakati oleh murid sebelumnya. Nah, baca kita masuk ke tahapan B yang pertama, yaitu buat pertanyaan. Nah, baik Bapak Ibu, kalau melihat seperti ini agak-agak pusing ya, tapi coba kita tengah satu-satu ya Bapak. Buat pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, bagaimana menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah? Kemudian, bagaimana sih meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan? Tentunya ini tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawabannya adalah yang pertama, tidak jauh lebih kita berdiskusi Bapak Ibu, ngobrol. Segala sesuatu itu diobrolkan, didiskusikan, gitu, dibicarakan, ya. Berdiskusi dengan kepala sekolah tentunya sebagai pimpinan atau pemimpin sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian beberapa orang perwakilan murid mengenai program gasken ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan ini adalah kepada siswa. Titik beratnya kepada siswa. Jadi mengajak perwakilan siswa, utamanya kelas tinggi, untuk menggali ide-ide program yang akan dilaksanakan. Kita mengajak beberapa perwakilan dari kelas 4, 5, ataupun 6, beberapa orang saja, tidak semuanya ya. Kemudian aset kekuatan yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat. Waktu yang diperlukan 4 hari untuk bisa sampai dengan tahap mengumpulkan dari ngobrol dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat sampai mengumpulkan siswa, itu 4 hari penanggung jawabnya CGP sendiri. Gitu. Yaitu di sini adalah saya. Nah, dokumentasi ini ketika saya ngobrol dengan bapak kepala sekolah menyangkut visi misi, menyangkut juga program, menyangkut juga bagaimana harusnya kita bagaimana dan sebagainya. Ini demi apa? Demi terciptanya sekolah yang diinginkan sesuai visi dan misi. Kemudian, saya ngobrol dengan rekan sejawat, ngobrol-ngobrol ringan ya. Ngobrol itu bisa di mana saja, Bapak, tidak selalu kita formal gitu. Ketika kita ngobrol, istilahnya di mana gitu, istilahnya ada ide-ide nih keluar, bisa dibicarakan ya. Nah, kemudian ini dengan perwakilan beberapa murid ini dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, di saat santai, di saat jam istirahat, saya mendekati siswa. Kira-kira kamu maunya seperti apa nih? Mau seperti lingkungan seperti apa sekolahnya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan romantik itu bisa memacu anak untuk bicara jujur. Karena anak itu jujur. Saya mau pengen sekolahnya seperti ini, saya mau lingkungannya seperti ini. Banyak ya seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa terbuka ketika kita bisa mengobrol. Nah, ini saya lakukan di tahapan anak-anak mengumpulkan anak-anak. Saya beri sticky note. Ini untuk mengumpulkan ide-ide. Kamu maunya lingkungan sekolah yang seperti apa? Bagaimana kamu bisa betah di sekolah?
Kemudian bagaimana kamu bisa peduli terhadap lingkungan sekolah dan apa yang akan kamu lakukan untuk itu semua. Nah, ini dilakukan dari masing-masing jawaban ini menjadi satu rekomendasi buat kami tentunya ya untuk mewujudkan keinginan mereka. Karena kita salah satunya berpihak pada murid, mengabdi pada murid, Bapak Ibu ya. Kita sepenuhnya itu pelayan gitu, pelayan murid sesungguhnya ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah tahapan A-nya B, kemudian A, ambil pelajaran. Apa sih yang di tahapan A ini? Nah, apa programnya? Termasuk ke dalam program kegiatan apa? Siapa yang terlibat di dalam program ini? Semua akan dijawab di sini. Yang pertama, gerakan ambil sampah kompaken, itu nama programnya. Kedua, termasuk ke dalam kokurikuler, itu program kegiatannya gitu. Terus kemudian siapa sih yang terlibat ke dalam program ini? Guru dan murid. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan atau kepemilikannya ini adalah membangun rasa memiliki terhadap sekolah dengan tahapan berdiskusi dengan siswa terkait program Gasken. Aset kekuatan yang diperdayakan pada tahap ini adalah guru dan murid. Waktu yang diperlukan 1 hari, insya Allah cukup ya 1 hari. Kemudian penanggung jawabnya CGP dan wali kelas masing-masing, kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 gitu ya. Baik, nah langsung ke G saja. Gali mimpi, BAG, gali mimpi. Nah, berupa pertanyaan, harus berupa pertanyaan seperti ini ya Bapak Ibu. Bagaimana sih program Gasken ini dapat berjalan? Gitu. Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban adalah program Gasken ini sudah berjalan dengan kegiatan 1 minggu sekali yang dilaksanakan pada hari Rabu atau situasional. Betul ya Pak Sujat ya? Ini kita laksanakan setiap hari Rabu, di mana anak-anak pada hari Rabu itu kebetulan ada pelajaran olahraga ya. Jadi pagi-paginya itu gerakan, kemudian siangnya itu kita olahraga, agak-agak siangnya. Kemudian di terakhir kita selalu ditutup dengan ngaliwat gitu ya. Ini adalah program yang ngaliwat bersama murid gitu, bersama anak-anak gitu ya. Tapi saya kita bulan puasa sekarang ya. Tidak bisa dilaksanakan nanti bulan selanjutnya ya Pak ya. Oke. Baik, aset kekuatannya ini adalah guru, murid dan warga sekolah. Waktu yang diperlukan ini adalah 2 hari untuk mengajak seluruh siswa ini. Kemudian penanggung jawabnya guru dan wali kelas. Perlu diketahui di gali mimpi ini adalah kita mengajak seluruh siswa dengan pelopor. Pelopor ini adalah anak-anak kelas tinggi, kelas 5 dan kelas 6 bisa kita berdayakan, bisa mengasuh adik-adiknya. Sebelum program ini dibuat, kami sudah membentuk kelompok-kelompok di mana kelas 1 atau kelas bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak sama tugasnya Bapak Ibu ya. Kalau tugas kelas 1, 2 namanya juga anak-anak, kita diberi pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Kelas 4, 5, 6 baru pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan olehnya gitu ya. Kemudian ada dokumentasi. Ini di hari Rabu. Saya mengumpulkan kelas 1 sampai kelas 6 di sini. Saya beri edukasi, kemudian saya beri pemahaman. Ini ketika pembentukan kelompok kerja untuk program Gasken ini, di mana kelas 1 sampai kelas 6 ini dibentuk-bentuk kelompok. Dan kelompoknya siapa? Kelas 6. Kelas 5 dan kelas 6 ini sebagai istilahnya kakak asuh lah gitu, bisa membimbing adik-adiknya. Ini harusnya ditempatkan kebersihannya di bagian mana ini? Kebersihannya di bagian mana ini si kelas 5 dan kelas 6 ini? Gitu ya. Bisa. Kalau kita kadang-kadang menunjuk ini anak ini tidak senang dan seperti itu. Tapi ketika dibentuk kelompok oleh kakak kelasnya, mereka antusias. Oh iya, saya membersihkan halaman depan kelas 1 ya. Saya membersihkan lantainya depan kelas 2 ya. Nah, seperti itu ya. Ini ketika tahapan pembagian kelompok. Kemudian ke tahapan jabarkan rencana ini cukup agak banyak. BAGJ. Berarti tinggal sedikit lagi ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Oke, dari sini, dari kiri ke kanan, coba sebutkan mulai dari angka 1 bilangan atau angka genap
Tapi saya tunjuk harus cepat ya. Genap. 1, 2, 3. 6. Masih tepuk tangan. Kalau sekarang saya inginkan Bapak Ibu tarik nafas dulu. Barangkali ada beban-beban berat dalam hidup. beban-beban berat dalam pikiran yang merasa sukma, meluluh lantakan jiwa ya Bapak Ibu. Baik, tarik nafas. Hempaskan. Jangan ditahan gitu ya, jangan Bapak, jangan. Tarik nafas lagi. Hempaskan. Sekarang silakan lirik teman kiri kanannya. Lirik berpasangan. Temannya. Melirik. Saya hitung mendetik sampai 5 detik. Mulai ya. Dengan tatapan yang penuh makna. 1, melihat, memandang temannya. Kiri kanan ya. 1, 2, 3. Mana? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang tidak senyum? Oke, baik. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita juga perlu sedikit pencerahan ya, seperti itu. Bisa dilanjut ini Bapak? Ibu, bisa dilanjut? Baik, langsung kita ke jabaran rencana. Penjabaran rencana ini agak sedikit panjang ya Bapak Ibu. Baik. Pertanyaannya, siapa yang melaksanakan gerakan ambil sampah kompaken? Yang kedua, apa langkah-langkah kecil yang dilakukan? Yang ketiga, bagaimana program ini menjadi bagian dari program wajib sekolah? Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban yaitu 1, yang akan melaksanakan adalah guru dan murid, juga warga sekolah lainnya, di dalamnya komite juga ya gitu ikut membantu. Kadang-kadang komite di kami di Melambung ini ya melihat dari jauh kemudian ikut berpartisipasi, alhamdulillah ya. Kemudian yang keduanya dengan cara memberikan edukasi kepada murid tentang pentingnya kebersihan, mengambil dan membuangnya langsung dengan konsisten ke tempat sampah jika melihat sampah dimanapun kapanpun. Jadi kami memberikan edukasi kepada siswa, kapanpun, dimanapun kamu melihat sampah, ambil, buang ke tempat sampah. Jangan dikekek, besi semakin lama semakin banyak, hesek, kata saya seperti itu. Makanya alhamdulillah beberapa siswa hampir 80% ya membuang sampah ketika dia melihat buang ke temannya, buang sampah seperti itu adalah edukasi yang langkah-langkah kecil saja dulu. Kita memerintahkan aja dulu. Selain memerintahkan, gurunya juga harus mencontohkan. Bapak Ibu, kita suka makan permen. Anak melihat, iya Bapak Ibu guru lagi membuang sampah di mana karep. Nah, ketika kita tidak ada sampah, sakukeun we masuklah di saku gitu. Matakan adik paminyeuseul ya, dina saku teh sok ada cangkang makanan gitu ibu bapak dina ieu gitu dina ieu. Oh iya lupa waktu itu enggak ada sampah gitu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu. Oke, jabatan rencana ini. Kemudian dengan konsisten tempat sampah melihat sampah dimanapun kapanpun. Yang pertanyaannya adalah yang ketiga, bagaimana program ini menjadi bagian dari program wajib sekolah? Menjadi bagian dari program wajib sekolah karena ini masalah sampah ini tidak akan pernah ada habisnya. Bapak Ibu, betul tidak? Tidak akan dibuang, hilang, besoknya tidak ada lagi. Tidak akan mungkin. Sampah ini selalu ada setiap detik malah. Selalu ada jika dibiarkan, maka tentunya hal ini akan membawa dampak selain pencemaran lingkungan, tidak ada rasa nyaman, faktor kesehatan dan lain-lain. Maka program ini haruslah menjadi program wajib sekolah agar tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Saya berpendapat demikian karena tidak jauh-jauh di lingkungan sekitar rumah aja, rumah kita, rumah saya sendiri, itu sampah tidak pernah ada habisnya.
dibuang aya deui. Maka solusinya bagaimana supaya sampah ini tidak begitu terus berkelanjutan menumpuk sampai balak dan sebagainya, dengan cara ya dibersihkan seperti itu dengan konsisten. Apapun programnya kalau tidak konsisten itu tidak akan berjalan. Dimulai dengan langkah-langkah kecil gitu Bapak. Jadi dimulai dengan langkah gitu nya resek dan itu orang bukan gagak gawe orang dengan langkah-langkah kecil menjadi langkah-langkah besar, bahkan bisa berlari gitu ya. Dengan cara apa? Pungut sampah seorang biji konsisten gitu, atau siapapun anaknya dimanapun kapanpun ningali sampah teh buang gitu ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Diedukasikan kepada anak didik gitu, diedukasi kapanpun dimanapun kamu lihat ambil buang gitu ya. Kemudian rencana untuk melibatkan pendidikan dan kepemilikannya adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama membentuk kelompok-kelompok dalam pembagian tugas dalam program Daster ini. Waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Penanggung jawabnya adalah wali kelas, misalkan kelas 1, kelas 2, seperti itu ya. Nah ini dokumentasi di kami di depannya itu kan tanah ya Bapak ya. Ini waktu musim kemarau nih, garing. Sampah itu tidak ada, jarang yang plastik karena barudak jarang jajan ya. Adanya kalakai, kali gitu Bapak Ibu, batok kelapa, terus awi-awi, daun-daun kalaras dan sebagainya. Maka ini kelas 1 diperuntukannya adalah kelas 1, 2, 3 yang mudah-mudah saja. Sok mulungan kalakai suruh bager, mulungan awi-awi. Nah ini walaupun tanah tapi kan lestari, lening gitu ya. Nah seperti ini diperuntukkan untuk kelas 1, 2, dan 3. Nah kemudian ini untuk kelas atas, mana nanti Pak yuk rukun-rukun siswa teh ya, ngambil sampah plastik dari kelas, di payungan kelas dibuang lur tadinya. Itu otomatis numpuk kan di sini sampah-sampah plastiknya, mau sampah plastik, kalaras dan sebagainya diambillah oleh mereka. Oleh siapa? Kelas-kelas atas, kelas 4, 5, dan 6. Ayo bergerak, gitu ya, seperti itu. Dan kita pun ikut, guru-gurunya ikut. Jangan sampai anak-anak ini sampah, aduh, ngerokok atau kopi misalkan, jangan sampai, atau main HP misalkan gitu. Oke, nah setelah dibuang, digulung-gulung si sampah tehnya, dibakar. Gitu ya, menumpuk dibakar. Itu adalah depan sekolah kami ya Pak ya Pak Sujati ya, di depan sekolah kami itu sampahnya cukup luar biasa, tapi dengan program ini mudah-mudahan bisa diminimalisir walaupun bertahap ya. Dengan misalkan program teh itu langsung meledak, tidak mungkin Bapak Ibu, kita bertahap ya. Membuat mie instan juga, namanya mie instan tidak langsung digeremus ya, tapi harus dimasak dulu. Tidak instan, tapi dengan proses-proses gitu. Oke. Yang terakhir dari Bagja ini adalah atur eksekusi. Kapan dieksekusinya ya? Pertanyaannya, siapa yang terlibat dan bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut? Kemudian, siapa yang diajak kerjasama untuk peningkatan dan pengembangan program? Kemudian, kapan dilakukan evaluasi? Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawabannya adalah yang terlibat dalam kegiatan adalah seluruh warga sekolah, kepala sekolah, guru, rekan sejawat, komite sekolah. Yang kedua, warga sekolah itu termasuk orang tua murid, wali murid, rekan guru, dan jajaran komite. Kemudian, kapan nih dievaluasinya? Setiap triwulan, ya, dilakukan evaluasi apakah sudah berdampak dan tetap konsisten atau agar program berjalan dengan baik sesuai tujuan yang dicapai. Jadi berarti kalau tidak ada kegiatan yang bersifat urgent, 1 bulan berarti melakukan 4 kali gerakan, karena 1 minggu sekali tiap hari Rabu. Kalau 3 bulan berarti 12 kali kegiatan. Kalau waktunya urgent, minimal dalam 3 bulan itu kita melakukan 6 atau 8 kali saja. Misalkan ada kegiatan-kegiatan lain, kita kan banyak kegiatan KKE dan sebagainya. Misalkan itu terpotong dengan itu 8 kali. Nah, dalam 8 atau 6-8 kali ini dievaluasi. Kita ngobrol, berembuk bersama. Apa sih yang sudah baik? Apa sih yang kurang baik? Apakah program ini konsisten dilakukan? Kalau tidak, apa solusinya?
apa rencana kita ke depan, kemudian eksekusinya seperti apa. Nah, itu nanti jawaban akan ditemukan ketika kita berdiskusi, ketika kita dalam tahapan evaluasi. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan dan kepemilikan, koordinasi dengan warga sekolah, kepala sekolah dan guru. Kemudian membuat jurnal kegiatan itu, jurnal kegiatan ini oleh wali kelas, Bapak Ibu. Setiap wali kelas CG, kelas 2 misalnya, sampai kelas 6 membuat jurnal kegiatan. Ini kegiatannya, jurnal kegiatan ini kegiatan berupa apa, dilakukan apa, dampaknya apa, hasilnya bagaimana, gitu ya. Kemudian membuat jadwal evaluasi kegiatan dan perencanaan kegiatan, gitu. Aset kekuatan yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah guru dan murid. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu. Ini 1 minggu ini kita lakukan untuk evaluasi. Kemudian penanggung jawabnya adalah wali kelas, guru kelas, dengan kita berdiskusi terlebih dahulu dengan pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah. Baik. Nah, tahapan eksekusi ini hal yang paling besar ya, pasti jatuh ke kita ya. Bagaimana supaya sekolah tidak ngabubrok? Ya betul Pak. Di depan itu kan kita ada tanding gitu. Di depan itu ada tanding sehingga riskan untuk longsor begitu. Kemudian Pak Sujat dan komite punya inisiatif bagaimana kita bendung gitu dari tanah-tanah dari dam gitu ya, di dam. Alhamdulillah sekarang kokoh gitu ya. Jadi kalau ada hujan besar pun bisa tertahan oleh ini. Dan ini siapa? Anak murid kelas 5 dan 6 di kelas atas yang rela gitu sampai ini terbentuk, itu luar biasa. Digarpu Bapak Ibu. Jadi guru, terutama Pak Sujat itu luar biasa ya. Guru, terus kemudian siswa itu ngabarku gitu. Tepuk tangan Pak Sujat, kelompok nih. Kelompok dari program yang saya juga termotivasi nih gitu ya. Betul sekali. Jadi bagaimana ini supaya kuat gitu. Kan kalau hujan itu suka longsor gitu. Ini dalam beberapa hari saja terkena mulai terkatukan ya, dengan memberdayakan aset yang ada. Aset kita apa? Siswa, aset kita apa? Guru, aset kita apa? Komite sekolah yang luar biasa misalnya. Berdayakan itu semua, terciptalah seperti ini dengan kebersamaan kompak gitu. Dan mau oke pakai teknologi ya Bapak. Panangan, bisa upami nama panangan ya. 5 panangan. Anggap ini adalah sebuah satuan atau sebuah sekolah ini. Tangan ini. Satu saja tangan ini tidak mau ataupun menolak, tidak mau saya. Makan dengan ini kurang maksimal Bapak. Dengan 4 tangan ini. Kebayang ya? Kebayang oleh Bapak Ibu? Hilang 2. Nggak mau diajak koordinasi. Masa sih makan dengan 3? Hilang 3, makan dengan 2 bisa tidak? Makan dengan 1. Coba Bapak Ibu silakan. Tangannya kepalan seperti ini Bapak Ibu. Kepalan tolong. Bukan. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, ibaratkan seperti itu. Itu contoh kecil saja gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, di tahap terima kasih. Ada kata mutiara yang saya suka dari Menteri Pendidikan kita adalah Nadiem Makarim yang menyebutkan bahwa setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak semua orang bisa mencuri tindakanmu. Ya, itu tepuk tangan untuk saya. Baik Bapak Ibu, untuk membuat suatu program tidak harus muluk-muluk. Kita berdayakan yang ada dengan aset yang ada. Aset apa yang kita miliki kita berdayakan. Tidak harus yang jauh-jauh program inilah, itulah. Nu kagak keiga orang, nu aya sederhana. Tapi yang paling penting ada konsistensinya, Bapak Ibu. Apakah itu berjalan dengan konsisten atau mandek di tengah jalan, itu tergantung Bapak Ibu yang menjalankannya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Bergerak, menggerakkan, salam guru penggerak. Sebelumnya, saya ingin masukan, kritikan,
atau mungkin share pribadi, pengalaman pribadi Bapak Ibu, praktik-praktik baik tentang kebersihan lingkungan, boleh gitu ya, saya persilahkan. Barangkali Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mangga, silakan Bapak. Terima kasih banyak Ibu yang telah melakukan aksi karya yang mana dalam presentasinya kami merasa bangga sekali dengan adanya program yang namanya Gasken. Jadi satu apresiasi yang sangat luar biasa dari kami karena memang program ini sudah terasa oleh kami. Mohon maaf tadi saya belum perkenalan dulu, saya Riki Nurhalik dari SDN Malangbong dan telah merasakan program yang Ibu jalankan dan alhamdulillah program ini telah berdampak terhadap murid karena hari ini guru berpikiran bahwa murid dan murid ini untuk keberhasilan Budawi tepuk tangan bersamanya. Terima kasih banyak Ibu yang telah melakukan program tersebut dan mungkin hanya 3 hal yang saya akan utarakan. Ini berupa tanggapan yang mana program ini akan terus berjalan ketika 3 hal yang menjadi suatu keberhasilan. Mungkin 3 kunci. Yang pertama tadi sudah dibilang bahwa yang pertama adalah kolaborasi dengan semua kepentingan termasuk kepala sekolah, siswa, rekan sejawat, pemerintah, kemudian lingkungan juga itu adalah kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah fleksibel dan kontinu. Jadi program akan berjalan ketika dilakukan secara terus-menerus dan jangan lupa dalam kontinuitas itu ada yang disebut refleksi dan tindak lanjut. Itu mungkin lebih disasarkan setelah program ini terus secara terus-menerus berjalan. Dan yang terakhir, kunci keberhasilan program itu adalah 3D. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri. Kemudian yang kedua itu dimulai dari hal yang terkecil. Dan yang terakhir itu dimulai dari saat ini. Jadi terima kasih banyak untuk Ibu Dewi yang telah berhasil melakukan program aksi nyata Gasken, gerakan ambil sampah. Nah, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan masukan, motivasi ataupun support buat saya gitu pribadi. Mudah-mudahan program ini bisa kita laksanakan dengan sederhana dan nanti akan berdampak kepada murid. Bahwa kita salah satunya adalah